Geng, siapa yang nggak takut sama muka dokter yang kayak gini? Meski dia punya hati yang baik, tapi aku sih nggak mau deh dioperasi dengan dokter kayak dia. By the way, anyway, busway, udah pada tahu belum, geng? Kalau pada proses penyembuhan suatu penyakit, nggak sedikit yang memerlukan donor organ sebagai solusi terbaiknya. Tapi ternyata donor organ bukan hanya ginjal, mata, hati, atau organ lain yang biasa kita dengar loh. Ada banyak bagian organ nggak biasa lainnya yang didonorkan, sehingga menimbulkan kontroversi terlepas dari keberhasilannya. Mau tahu apa aja 5 operasi organ paling kontroversial di dunia? Di-subscribe dulu dong buat yang belum. Operasi organ yang paling menjadi kontroversi saat ini adalah penanaman sel manusia ke dalam organisme selain manusia. Waduh, latar belakang dari proyek ini adalah karena hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap hari ada 22 orang meninggal dunia karena tidak mendapatkan donor organ yang mereka butuhkan. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa kebutuhan akan cangkok organ makin meningkat setiap harinya. Inilah yang membuat Salk Institute, tim riset internasional, akhirnya mengadakan beragam eksperimen dan berhasil menciptakan chimera, yaitu organisme yang memiliki sel dari 2 jenis spesies. Chimera yang sudah diumumkan ke publik pada saat ini adalah babi, karena organ babi dinilai memiliki kemiripan dengan organ manusia. Singkatnya, geng, mereka berusaha membuat organ paru-paru babi tetap bekerja walau dialiri darah manusia. Apabila berhasil, paru-paru babi ini diharapkan dapat ditransplantasikan ke pasien manusia yang membutuhkan. Demikian pula untuk organ lainnya yang akan terus diadakan penelitian. Menurut kamu gimana, geng? Di posisi selanjutnya ada donor rahim dari ibu ke anak perempuannya. Operasi ini dilakukan oleh Eva Ottosson, sang ibu yang berusia 46 tahun pada saat itu, untuk putrinya Sarah Ottosson yang berusia 26 tahun. Sarah terlahir dengan kelainan genetik, yaitu tidak memiliki uterus atau rahim, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk hamil dan memiliki anak. Namun ternyata Eva bersedia memberikan rahimnya kepada Sarah. Jadi dokter akan mengambil uterus atau rahim dari dalam tubuh Eva si ibu, kemudian organ tersebut akan dimasukkan ke dalam tubuh Sarah putrinya. Setelah berhasil, Sarah harus terus minum obat selama 1 tahun untuk memastikan tubuhnya tidak menolak organ baru tersebut. Jika kondisinya berjalan normal, Sarah bisa dipersiapkan untuk hamil layaknya perempuan normal lainnya. Hanya saja proses melahirkannya harus dilakukan secara sesar. Intinya hanya mendonorkan organ sama seperti organ lainnya. Tapi karena kejadian ini langka sekali, makanya jadi kontroversi deh. Operasi organ berikutnya cukup mengerikan, geng, yaitu memindahkan tangan manusia ke bagian kaki. Hal ini dialami oleh gadis cilik berusia 9 tahun asal Cina. Saat itu ia terlindas oleh sebuah traktor dalam perjalanannya menuju sekolah. Kecelakaan itu benar-benar menghancurkan hampir semua bagian tubuhnya, dan yang terparah adalah bagian tangan kirinya. Dokter membuat keputusan untuk tidak mengoperasi tangan kirinya pada saat itu juga karena keadaannya sangat parah. Agar tangan kirinya membaik keadaannya, dokter menempelkan tangan kiri tersebut ke kaki kanannya. Wow, sebuah keputusan yang tidak lazim ya, geng? Namun, tindakan ini ternyata tepat sekali. Karena setelah 3 bulan, kondisi tangan kiri Mingli berangsur membaik. Dokter pun kembali memindahkan tangan tersebut ke posisi seharusnya. Kini Mingli sudah bisa beraktivitas dengan normal deh dengan kedua tangannya. Aku terharu loh. Di posisi ini ada donor yang nggak biasa loh. Bukan donor hati atau donor mata atau ginjal, tetapi donor kotoran atau tinja. Penerima donor ini adalah seorang wanita yang menderita penyakit diare yang langka. Infeksi bakteri berbahaya tersebut mengakibatkan 5.000 kematian setiap tahunnya. Dr. Alexander Koruts mencoba metode baru untuk penyembuhan penyakit ini. Ia mengambil sampel tinja dari suami wanita tersebut. Kemudian Dr. Koruts mencampurkannya dengan cairan garam. Zat hasil campuran inilah yang dimasukkan ke dalam usus besar wanita tersebut dalam proses operasi. Dan ternyata metode ini berhasil loh, geng. Penyakit diare langka itu benar-benar lenyap dari tubuhnya dalam sehari. Luar biasa ya? Nah, sampai di posisi terakhir. Kalau yang ini sih bukan operasi organ ya, tapi lebih ke perkawinan silang antar hewan. Perkawinan silang ini salah satunya terjadi pada zebra dan keledai atau donkey yang menghasilkan spesies baru bernama zonkey. Keledai dan zebra memang masih satu keluarga, geng. Sama seperti kuda. Makanya ketika dikawinkan hasilnya seperti ini. Secara keseluruhan bentuknya mirip kuda sih ya, tapi ada belang-belangnya seperti zebra. Lucu ya kelihatannya.
Kalau kawin silangnya terjadi dengan alami, ya udah deh, mau gimana kan, namanya juga suka sama suka. Tapi kalau dipaksa demi penelitian manusia semata, aku nggak tega sama hewan-hewan lucu ini. Hewan kan makhluk hidup sama kayak kita, geng. Harusnya dijaga dan dilestarikan, bukan buat dijadiin eksperimen ini itu. Buat yang masih bertahan hingga akhir, aku ucapkan terima kasih ya udah nonton full videonya. Jangan lupa kasih like-nya loh. Tonton juga nih video aku yang 5 smartphone 4GB paling murah dan manfaat masturbasi buat kaum perempuan. Menarik nih ya. Subscribe channel Jalan Tikus juga ya, geng. Love you.